Hello, welcome back to our group. Jadi kita kedatangan beberapa narasumber dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang apa sih itu psikoanalisa. Sebelum kita lanjut acaranya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Haikal dari Jakarta, ditemani oleh narasumber kita yang pertama yaitu Abdan Zikra. Nah, dan gimana nih kabarnya? Jadi sebelum kita masuk ke psikoanalisa, Haikal mau nanya nih, apa sih itu psikologi? Halo semuanya, alhamdulillah kabar saya baik. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Abdan Zikra, saya berasal dari Bandung. Nah, jadi Haikal kan tadi nanya tentang apa sih psikologi. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata psike dan logos. Psike yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa. Oh, jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa. Nah, sekarang Haikal mau nanya nih sama Abdul. Kalau psikologi itu adalah ilmu jiwa, jadi psikoanalisis itu apa? Halo. Perkenalkan, nama saya Bro Ajis, asal dari Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia, Sigmund Freud sendiri dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler. Oh, jadi seperti itu pengertian dari definisi psikoanalisis. Nah, sekarang Haikal mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih penerapan dari psikoanalisis tersebut? Yang pastinya ada dong. Penerapan psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua itu suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Dalam cakupan yang luas, dari psikoanalisis ada setidaknya 20 orientasi teoritis yang mendasari teori tentang pemahaman aktivitas mental manusia dan perkembangan manusia. Berbagai pendekatan dalam perlakuan yang disebut psikoanalitis berbeda-beda. Sebagaimana berbagai teori yang juga beragam, psikoanalisis Freudian, baik teori maupun terapi, berdasarkan ide-ide Freud telah menjadi basis bagi terapi-terapi modern dan menjadi salah satu aliran terbesar dalam psikologi. Sebagai tambahannya, istilah psikoanalisis juga merujuk pada metode penelitian terhadap perkembangan anak. Nah, dari segi medis, psikoanalisis adalah salah satu tipe pengobatan pasien berdasarkan teori bahwa apa yang terjadi pada seseorang di masa kini terbentuk dari masa lalunya. Kurangnya pemahaman pada pengalaman pribadi akan memengaruhi mood dan mendapatkan perilaku yang menimbulkan masalah pada hubungan pekerjaan dan kepercayaan diri. Nah, jadi gitu Kak, beberapa penerapan dalam ilmu psikoanalisis. Kalau ngomong-ngomong tentang psikoanalisis, Haikal mau nanya nih sama Ahmad, kira-kira siapa ya pendiri psikoanalisis? Perkenalkan, nama saya Ahmad Liur Rahman, biasa dipanggil Ahmad, asal saya dari Kabupaten Garut. Sejarah psikoanalisis. Pendiri psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Freud lahir di Austria dan menghabiskan sebagian besar masa kecil dan dewasanya di Wina. Beliau masuk sekolah kedokteran dan dilatih untuk menjadi ahli syaraf hingga mendapat gelar kedokteran pada tahun 1881. Setelah lulus, beliau membuka praktik pribadi dan mulai merawat pasien dengan gangguan psikologis. Freud mendapatkan pengalaman menarik dari rekan kerja dan seorang pasien. Rekannya adalah Dr. Joseph Breuer dan pasiennya yang dikenal dengan Anna O, di mana ia menderita gejala fisik tanpa penyebab fisik yang jelas. Dr. Breuer menemukan bahwa gejalanya mereda ketika dia membantunya memulihkan ingatan akan pengalaman traumatis yang telah dia sembunyikan dari pikiran sadarnya. Kejadian ini memicu minat Freud
pada pikiran bawah sadar dan mendorong perkembangan beberapa ide di bidang psikoanalisis. Nah, dari 3 narasumber kita yang pertama sudah menjelaskan nih tentang tema kita, yaitu psikoanalisa. Kayaknya ada yang kurang nih, bukannya ada 4 narasumber ya? Kira-kira siapa ya? Tanpa berlama-lama, Haikal mau nanya nih, Saudara Adi ingin menjelaskan apa lagi nih terkait psikoanalisa? Perkenalkan, nama saya Adi Rozul Fikar. Saya akan menjelaskan poin struktur kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di dalam alam bawah sadar. Menurut Freud, kehidupan jiwa itu memiliki 3 tingkatan kesadaran. Di antaranya yakni sadar, yang kedua prasadar, yang ketiga tak sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu, dan yang selanjutnya yaitu prasadar, disebut juga ingatan siap, yakni kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar, berasal dari conscious dan dari unconscious, pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tapi kemudian tidak dicermati, akan diarahkan dan ditekan sehingga berpindah ke daerah prasadar. Yang ketiga yaitu tak sadar, adalah bagian yang paling dalam pada struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotesis, tetapi itu adalah kenyataan empiris. Nah, di sini juga ada poin tentang dalam ruang lingkup pembahasan poin struktur kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. The id atau is atau s adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego saat dilahirkan. Jadi menurut Sigmund Freud, sifat manusia atau psikologis manusia yang dialami atau yang dilakukan pada masa sekarang itu berasal dari masa lalunya. The ego adalah eksekutif atau pelaksana. Jadi kepribadian yang dimiliki dari 2 tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan di mana kebutuhan itu dipenuhi seusai tersedianya peluang yang resikonya minim. Superego. Apa itu superego? Superego adalah moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistis sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistis dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego dia tidak memiliki energi sendiri. Seperti ego, superego beroperasi di daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak punya kontak dengan dunia luar. Sama dengan id, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistis. Oh, sekarang Haikal udah paham nih bahwasannya psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia, dan juga salah satu metode yang kerap digunakan untuk membantu seseorang agar memahami kekuatan bawah sadarnya yang lebih berperan dalam perilaku, pikiran, dan juga emosi. Nice. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang psikoanalisa? Wait a minute. Who are you? Nggak terasa nih teman-teman, waktu kita sudah mau habis. Sebelum kita tutup, mari kita beri tepuk tangan kepada narasumber kita.
Dan tibalah kita di penghujung acara. Saya Ahmad Haikal beserta 4 narasumber kita hari ini pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.